Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kalau saat ini Engkau kembali menghimpun kami para hamba-hamba-Mu. Kami telah memuji Engkau Tuhan Yesus, mengagungkan nama-Mu yang suci, agung dan mulia. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh melayani Engkau, dan sungguh mulia, bahkan sangat berharga. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan terus membenahi diri kami untuk dapat melayani seperti yang Engkau inginkan. Sehingga kami menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, dan biar semua hamba-hamba-Mu yang mendengar juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan, yang menyadari betapa kita spesial dan sangat berarti di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih, kita tidak akan pernah berhenti belajar bagaimana supaya kita berbenah diri untuk melayani Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ingin melayani. Ada banyak orang yang mau melayani. Tetapi tidak sedikit atau tidak banyak orang yang mau melayani seperti caranya Tuhan. Sekali lagi, tidak banyak orang yang mau melayani dengan caranya Tuhan. Tapi bagaimana mereka melayani? Melayani dengan caranya sendiri. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan berjudul melayani seperti Yesus melayani. Melayani seperti Yesus melayani. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan atau memandang kehidupan Yesus Kristus ketika dia berada di dunia ini, kita menemukan contoh yang sangat sempurna tentang pelayanan yang penuh kasih dan rendah hati. Kita dipanggil untuk mengikuti teladannya dan menjalani hidup kita dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama seperti Kristus telah melakukannya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah Yesus melayani? Sehingga semua kita dipanggil untuk melayani seperti Yesus melayani. Hal yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau jujur dan mau melayani seperti cara Yesus melayani, maka hal yang pertama yang patut diteladani oleh setiap pelayan Tuhan, yang patut diteladani oleh semua orang yang mau melayani Kristus, bukan melayani dengan caranya, cara kita sendiri, tapi dengan cara Yesus, maka yang pertama adalah melayani dengan rendah hati. Matius pasal 20 ayat 28
Firman Tuhan berkata, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani seperti Yesus melayani, saudaraku, yaitu melayani dengan rendah hati. Anak Manusia datang, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini menunjukkan begitu Yesus memiliki kerendahan hati. Ia tidak memandang hina tentang tugas pelayanan apapun, melainkan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai pelayan bagi umat manusia. Sekali lagi saudaraku sekalian, dia tidak memandang rendah atau memandang hina pelayanan apapun. Sekali lagi mau ditandaskan bahwa di hadapan Allah, semua jenis pelayanan yang kita lakukan di gereja ini, itu sama pentingnya di hadapan Allah. Pelayan A tidak lebih hebat, lebih penting dari pelayan B. Pelayan mimbar tidak lebih utama daripada mereka yang melayani di altar, yang melayani menyambut orang datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebagaimana Yesus melakukan tugas pelayanan dengan kerendahan hati, maka kita juga dipanggil untuk memiliki kerendahan hati yang sama dalam melayani jemaat Tuhan, melayani orang yang Tuhan percayakan. Dengan rendah hati kita dapat melihat kebutuhan mereka. Mengorbankan waktu dan energi kita, tenaga kita. Dan menuntut kita untuk memperlakukan mereka, yaitu jemaat, dengan kasih dan penghormatan. Ini teladan awal, teladan pertama yang harus saudara dan saya teladani dari Kristus adalah kerendahan hatinya. Yang kedua, melayani seperti Yesus melayani adalah bahwa Yesus melayani dengan penuh kasih. 1 Korintus 13 ayat 3 mengingatkan saudara dan saya. Paulus berkata, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Simak baik-baik. Membagikan segala sesuatu yang ada pada kita. Bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar sekalipun. Tapi itu tidak ada arti apa-apa bagi kita kalau tidak dilandasi dengan kasih. Kristus selama melayani di dunia ini, dia melayani dengan kasih sekalipun ada orang yang mempersalahkan dia. Ada orang yang menolak dia. Ada orang yang mengejek dia.
Tapi dia lakukan tugas pelayanan itu dengan penuh kasih. Yesus tidak hanya memberikan pelayanan kepada mereka yang layak atau kepada mereka yang memiliki prestasi, tetapi juga kepada orang-orang yang dianggap terpinggirkan atau orang-orang berdosa. Yesus selalu menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang sakit, orang miskin, dan orang terabaikan. Apa yang membuat Yesus mampu melakukan itu? Yaitu karena dia melayani didasarkan pada kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Kita harus lakukan pelayanan apapun dengan berlandaskan atau dipenuhi dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu sadarilah bahwa kita dipanggil untuk melayani dengan kasih yang tidak boleh memandang orang lain dari segi status sosial, membeda-bedakan mereka. Ketika kita melayani dengan kasih, kita memberi bukti nyata tentang kasih Kristus kepada dunia ini. Harus sama. Kita melihat dan memandang semua orang, bukan dari sudut pandang kacamata kita, tapi dari sudut pandang kacamata Tuhan, yaitu dilandasi pada kasih yang tidak membeda-bedakan orang-orang yang datang atau orang-orang yang dia layani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, seperti itulah Yesus melayani. Yang ketiga, bagaimana Yesus melayani? Yesus melayani dengan pengorbanan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 firman Allah berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kristus melayani dengan pengorbanan. Kristus telah mengorbankan dirinya sendiri untuk pelayanan kita. Ia menyerahkan hidupnya, bahkan mati di kayu salib, agar kita dapat menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Ini pengorbanan, saudara. Dan melaluinya ia mengajarkan kita bahwa melayani itu tidak selalu mudah. Tidak selalu nyaman. Seringkali memerlukan pengorbanan diri. Barangkali kita tidak melayani dengan mengorbankan nyawa kita. Belum sampai pada tingkatan itu. Tapi apakah yang saudara dan saya telah korbankan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Kristus? Mungkin saudara sudah mengorbankan waktu terbaikmu. Waktu ternyamanmu. Ada orang yang juga mengorbankan bukan hanya waktu, tapi juga mengorbankan hartanya yang ada pada dirinya. Mengorbankan ambisi pribadinya. Mengorbankan kesukaan, kesenangan dagingnya. Itu juga pengorbanan, saudaraku. Sepanjang hari sebagian di antara kita mungkin begitu lelah, beraktivitas, bekerja,
Tapi engkau telah mengorbankan waktu yang sangat menyenangkan itu. Dan itu belajar dari Kristus bahwa Yesus melayani juga dengan pengorbanan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan nyawa yang saudara korbankan, tapi waktumu, tenagamu, pikiranmu, perasaanmu, uangmu, ilmumu, itu sebuah pengorbanan. Dan kalau saudara dan saya melakukan itu, jangan sekali-kali kita menuntut di hadapan Allah dan berkata, bukankah aku sudah lakukan ini dan itu dalam pelayanan? Itu belum sebanding dengan apa yang Kristus lakukan. Bahwa dia melayani dan mengorbankan. Bukan saja tenaga pikiran, perasaannya. Tetapi dia sudah mengorbankan nyawanya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sadarilah bahwa setiap kita dipanggil untuk memiliki kerendahan hati. Tidak boleh ada yang sombong. Dipanggil untuk memiliki hati yang penuh dengan kasih, pengorbanan dalam pelayanan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kita layani. Dengan mengikuti teladan Kristus, kita dapat menjadi saluran berkat bagi dunia ini dan menyatakan kasih Allah kepada semua orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, rekan-rekan para pelayan Tuhan, marilah kita hidup untuk melayani. Dan dengan setia mengikuti panggilannya, bukan mengikuti perasaan kita. Sehingga kita dapat memperoleh hadiah kekal di dalam kerajaannya. Tetaplah berjuang di ladangnya sampai Tuhan datang. Amin. Terima kasih untuk firman yang boleh membuat kami merenung akan panggilan Allah dalam diri kami. Biarlah setiap kami boleh menerima, menangkap pesan Tuhan pada saat ini sebagai hamba Allah. Bahwa kami harus mengikuti teladan Kristus dalam pelayanan kami. Melayani dengan kerendahan hati. Melayani dengan penuh kasih. Dan juga melayani dengan pengorbanan. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus itu memampukan setiap kami untuk kami dapat melayani seperti yang Engkau inginkan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.